Bapak dan Ibu yang penuh semangat. Nih ada yang mungkin yang paling lama mengajar. Yang paling lama siapa Bapak Ibu? Berapa tahun Ibu jadi guru? 35. Udah 35. Alhamdulillah. Semangat tetap lebih ya. Semangat tetap semangat. Harus lebih semangat. Saya di tahun 2019 saya mengikuti perlombaan guru berprestasi dan dedikasi putusan dari Riau ke nasional. Alhamdulillah waktu itu di Kampar juara 1. Walaupun kalau lihat gelar saya tuh Bapak Ibu SE, saya sarjana ekonomi ya, syariah lagi Bu. Saya S2 di Trisakti, ME lagi perbankan saya Bu. Tak ada yang nyambung sama sekali ya, tapi semangat harus tetap. Jadi waktu itu lomba saya di kabupaten dapat juara 1, dapat lebih umroh Bapak Ibu. Alhamdulillah. Masuk ke provinsi, dapat juga juara 1. Walaupun hadiahnya tak sebesar umroh, dapat PT 10 juta. Alhamdulillah. Berangkat ke tingkat nasional. Di nasional memang tak dapat karena 32 provinsi itu lawannya sungguh luar biasa. Di Jawa itu ketemu yang guru-guru kreatif, inovatif, yang kalau mereka mengajar itu terkadang alat peraganya, baju mereka itu ditempel gambar-gambar Bu. Kayak gitu saking kreatifnya mereka. Tak lawan sama kita hanya medianya paling di print gitu. Mereka tuh sampai ke sepatu ditempel semuanya, gimana supaya anak paham. Begitu kan? Tapi alhamdulillah walaupun tak dapat juara, pulang-pulang juga bawa juga 20 juta. Alhamdulillah, bawa dapat laptop, dapat 20 juta, dijamu kita 10 hari ke Istana Presiden dan sebagainya. Bila dapat gitu kan? Ya walaupun SE dan ME, tapi karena kesungguhan saya belajar sendiri otodidak, harus belajar psikologi pendidikan sebagainya, insya Allah bisa. Apalagi di sini Bapak Ibu mungkin memang backgroundnya itu pendidikan. Saya ada tertarik waktu makan malam Bapak Ibu, ketemu dengan 2 orang yang membuat hati saya itu semakin bersemangat. Yang pertama ketemu dengan ibu pengawas. Saya bertanya, Bu, udah tua dia, berapa tahun lagi Ibu pensiun? 2 bulan lagi nak pensiun, dia bilang. Wih, semangat luar biasa. Iya, 2 bulan lagi pensiun pada waktu itu, tapi masih mewakili dari daerah Sulawesi Selatan. Hebat luar biasa. Dia punya penyakit tak bisa tidur malam. Penyakit apa namanya itu? Insomnia. Insomnia, tak bisa tidur malam. Tapi apa? IT ini Bapak Ibu kalah kita. Lacak IT dia, Bu. Pintar IT-nya. Jadi ketika dia tidak bisa tidur malam, laptop inilah dia mainkan terus. Luar biasa. Yang kedua saya ketemu dengan guru dari Jakarta. Ibu itu, mohon maaf, pakai cadar. Kemudian pas waktu jam makan malam dia selalu membawa kantong plastik hitam. Dan dia, saya lihat sekali minum obat itu 1 genggam ini Bapak Ibu. Segenggam penyakitnya, apa obatnya? Saya tanya, penyakit apa Bu? Sakit apa Ibu? Saya terkena penyakit lupus Pak. Penyakit lupus. Yang kata dokter yang mungkin tak berapa hari atau berapa bulan. Tapi hebatnya dia waktu itu juara 3 tingkat nasional Bu, guru prestasi. Luar biasa, dilihat karya buku dia banyak. Kemudian dia guru Nobel juga dapat di tingkat nasional, guru prestasi juga dapat. Jadi saya yakin, saya tanya kepada beliau, apa yang membuat Bapak Ibu ini semangat? Satunya Pak, saya ingin meninggalkan kesan yang ketika orang mengingat saya kesannya baik. Itu aja ya Pak, kata dia. Jadi dia meninggalkan sebanyak itu prestasi, kemudian buku. Di kelas saya melihat kelasnya itu luar biasa kreatifnya. Jadi disitulah saya menjadi bertambah semangat. Walaupun saya background saya tidak bisa terus belajar. Alhamdulillah instruktur juga K13 saya masih instruktur. Kemudian kurikulum Merdeka ini ya sedikit banyak belajar sendiri Bapak Ibu. Walaupun saya tidak termasuk CGP itu, guru penggerak hasil, tapi saya belajar sendiri otodidak. Insya Allah dilihat video, baca buku modul, insya Allah bisa. Nah itu mungkin prolog dari saya pengantar. Mudah-mudahan semangat ya, harus semangat. Nah, ada semangat nanti loyo-loyo, nah itu masuk kita kan. Baik Bapak dan Ibu, kita pengenalan profil pelajar Pancasila P5. P yang pertama pengenalan. Kedua, project.
penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini kalau ditanya nanti apa itu P5? Ini dia panjangan P5. Ini materi kita lumayan sangat banyak, jadi Bapak Ibu harus ekstra ya kan. Nanti ada kerja kelompoknya. Karena kalau saya sendiri yang berceloteh nanti Bapak Ibu kadang ada yang ngantuk, ada yang apa kan? Oke. Udah ngantuk pagi ini Bapak Ibu? Belum ya? Kalau udah ngantuk nanti kita kasih kopi. Oke. Mohon bantuannya Pak, membaca Pak. Ini bagian pengenalan dulu Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurung P5 merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka dalam kurung IKN. Berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurung P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, jadi P5 ini termasuk ke dalam bagian kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 Bu, intrakurikuler, ekstrakurikuler, sama kokurikuler. Kalau P5 ini masuk kepada bagian kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu intrakurikuler itu kan belajar kita sehari-hari. Kalau ekstrakurikuler ada pramuka, ada drum band, ada rebana kan itu ya. Nah, kalau P5 ini masuk ke kokurikuler, itu P5. Mata pelajaran wajib. Jadi rapornya pun dia terpisah. 2 rapornya yang sekarang kita print Bapak Ibu. Nah, kemarin ada kan rapornya? Udah, jadi print rapornya. Enggak di print. Mulai inilah semester ini kita buat rapornya ya. Nanti sampai ke aplikasinya nanti mudah-mudahan waktu kita sempat kita ajarkan nanti aplikasi P5. Oke. Jadi P5 ini adalah cita-citanya bagaimana anak-anak itu anak pelajar itu mampu mewujudkan pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, pegangan itu grogi saya Bapak Ibu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Berakhlak berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Itulah yang ingin diwujudkan dari IKN. Siswa itu harus memiliki 6 itu. Kita lanjutkan. Ayo Bu, mohon bantuannya. Saya harus cari asisten nih. Ayo. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Oke, terima kasih. Jadi, ingat tadi Bu, P5 itu termasuk kurikuler ya. Ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, ada kokurikuler. P5 masuk ke situ. Oke, lanjut. Bantuan aja kita. Bantu Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Oke, itu kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi P5 itu tidak sama dengan pelajaran intrakurikuler. Terpisah dia. Sampai nanti kejadwalannya juga terpisah. Ya. Materinya sama Pak? Tidak, materinya juga terpisah. Paragraf yang kedua,
tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran itu tidak harus dikaitkan, jadi tidak harus sama. Oh, materi di kelas IPA itu tidak harus sama dengan materi P5, terpisah tadi kuncinya. Lanjutkan ya. Mohon bantuannya Ibu. Tidak nampak, ayo. Enggak. Sini Bu. Enggak jelas sekali. Mudah-mudahan nampak. Maju ke depan sini aja Ibu. Ayo. Maju ke depan aja Ibu. Diri aja. Muatan itu apa? Ayo. Muatan pendekatan fleksibel dalam muatan artinya bahwa isi atau materi yang diajarkan dalam pemuatan profil Pancasila dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pemahaman siswa. Muatan yang lebih sederhana dapat diberikan pada tingkatan pendidikan yang lebih awal, sementara muatan yang lebih kompleks dan mendalam bisa disampaikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan pendekatan lentur dalam kegiatan berarti bahwa metode dan aktivitas yang digunakan untuk memuatkan profil pelajar Pancasila bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Kegiatan tersebut dapat mencakup diskusi kelompok, permainan peran, simulasi, proyek kolaboratif, kunjungan lapangan, presentasi, dan berbagai pendekatan pembelajaran aktif lainnya. Waktu pelaksanaan. Pendekatan fleksibel dalam waktu pelaksanaan memungkinkan adanya jadwal yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, jadwal akademis, dan tantangan lainnya. Penguatan profil Pancasila dapat dijadwalkan dalam bentuk kegiatan terjadwal, program jangka pendek, atau kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, seperti dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler. Jadi muatan itu ya Bapak Ibu ya, muatannya dalam kegiatan P5 itu sesuai dengan usia anak. Kalau kita sebut per fase, kalau kelas 1 dengan 2 itu fase A, kelas 3, kelas 4 fase B, kelas 5, kelas 6 fase C. Jadi materinya itu cocok dengan usia anak itu. Ya. Berikutnya kegiatannya itu apa saja? Bisa nanti presentasi ketika sambil mengajar, bisa nanti kunjungan, atau apa lagi nih, bisa kolaboratif, ataupun berbagai permainan peran dan sebagainya. Waktu pelaksanaannya fleksibel Bapak Ibu. Jadi dalam nanti ketika kita menyusun jadwal, nanti ada di materinya, itu waktunya fleksibel, diserahkan ke sekolah masing-masing. Jadwal itu ada 3 modelnya Bapak Ibu. Yang pertama ada jadwal harian, yang kedua ada jadwal mingguan, yang ketiga ada jadwal bulanan, semesteran, atau tahunan. Boleh 3. Itu cara menyusun ketiga-tiganya ini diserahkan sesuai dengan keputusan sekolah masing-masing. Pak, saya sekolah kami pakai yang harian sajalah jadwal P5-nya. Pelaksanaan di sekolah, Pak, kami mingguan aja lah Pak, 1 hari itu penuh P5 semuanya. Atau Pak, kami per blok aja lah Pak, ada namanya per blok, bulanan atau semesteran atau tahunan, 1 blok aja lah Pak. 1 semester kami letakkan P5 itu di bulan Agustus, minggu ketiga, minggu kedua, 3, dan keempat. Ini 3 minggu kalau pakai blok. Boleh. Ya, nantilah kita akan selanjutnya. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Kata kuncinya jadwal dan pelaksanaan P5 itu fleksibel. Tak mesti sama dengan sekolah yang tidak. Ada sekolah A, Pak, saya mau milih yang mingguan. Sekolah kita harian aja lah Pak, biarlah. Kenapa? Karena kami guru agamanya 1 ya Pak, guru PJOK 1. Kalau kami mingguan banyak bentrok Pak. Itu terserah masing-masing. Jadi kata kuncinya fleksibel ya.
Terlalu cepat ya Bapak Ibu, enggak kan? Enggak. Pas ya. Ayo mohon bantuannya lagi, Ibu. Nah, maju aja sini. Maju aja nggak apa-apa. Apa itu profil belajar Pancasila? Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Ya, baik Bapak Ibu, ini arti dari profil pelajar Pancasila bagi anak. Yang pertama, cita-cita P5 itu sangat mulia, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang belajar sepanjang hayat. Kalau ini tuh maaf Bapak Ibu, siswa itu kalau tidak kita suruh tak mau dia belajar Bu. Sedangkan ada saja PR nak, kerjakan PR. Kadang pagi ke sekolah tidak juga dikerjakan. Tak ada kesadaran untuk anak itu belajar sendiri. Dia merasa sendiri, oh saya harus belajar. Jadi P5 ini membentuk jiwa anak-anak kita supaya mereka itu sadar belajar sepanjang hayat, berguna. Kemudian harus kompeten, anak itu harus mampu, karakternya harus bagus. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kalau kita melihat terkadang nih merokok, ya merokok, ada anak-anak sekolah tinggi itu SMA, SMP itu masih pakai baju seragam, ibu ada atas motor bisa merokok. Kalau kita dulu ini masih tabu ya Pak Ibu ya. Kalau sekarang karakternya Masya Allah luar biasa. Jadi inilah harapan dari P5. Kemudian kompetensi yang diharapkan dari P5 itu supaya dari segi internal anak itu sadar dia Bu. Jadi di P5 itu bukan hanya menghasilkan produk. Salah satu materinya mungkin nanti bisa dipilih tentang bullying Bapak Ibu. Anak itu sadar, oh kalau saya memukul teman akibatnya ini, sadar sendiri dia. Secara keilmuan dan secara pemahaman dia sadar, oh saya tidak akan menyakiti teman. Yang kedua, secara eksternalnya dia juga paham, misalnya masalah kebudayaan dari barat. Oh ini orang-orang baik mengajarkan kebudayaan seperti ini salah. Dia tahu dia ilmunya. Inilah harapan daripada P5. Ayo Bu, ke depan aja Ibu terpaksa. Salah satu pengajaran kurikulum merdeka itu harus gini Bu, memberikan kesempatan kepada muridnya, iya kan? Iya. Jadi bukan hanya murid pintar aja yang kita perhatikan. Ayo. Harapan P5 pada pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pelajar Indonesia juga diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini saya rasa nggak perlu diuraikan lagi ya Pak Ibu. Nah ini dia, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Kata kuncinya nih Bu. Jadi yang ingin diharapkan dari P5 itu ini, siswa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Siswa kita gotong royong,
kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 6 inilah dimensi yang diharapkan ingin dicapai dari P5. Temanya apa saja? Jadi P5 itu ada temanya Bapak Ibu. Tema yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dipilih kok Bu, nggak semuanya diajarkan, tidak. Dipilih. Tema yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Tema yang kedua kearifan lokal. Tema yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Tema yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Kelima kewirausahaan. Keenam rekayasa dan teknologi. Ini dia. Ada 6 tema yang harus kita pilih untuk kita ajarkan kepada siswa kita. Dimensi-dimensi tersebut, tadi dimensinya ada berapa Bu? Ingat ya, dimensinya ada 6. Nah, dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berfokus kepada kognitif. Apa kognitif Bu? Pengetahuan saja, ya. Tetapi juga harus pada sikap, perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi bukan hanya kognitifnya saja, sikap dan perilaku anak dilatih. Misal nih, Pak, saya ingin mengambil kearifan lokal. Ya. Di kearifan lokal itu banyak materi, banyak topik yang bisa kita ajarkan. Contoh, salah satunya adalah mengenal makanan daerah. Nah, ya kan? Diambil itu Pak. Bu, saya ingin membuat makanan daerah kita itu gelopung, apa namanya itu? Membuat gelopung. Jadi yang membuat gelopung itu ada prosesnya dari awal yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, untuk membuat makanan budaya daerah itu diperkenalkan dulu Bu, karena itu 1 semester kan. Dikenalkan teorinya, kemudian ilmunya bagaimana, setelah itu apa yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan modulnya. Nomor terakhir Pada waktu panen raya, ada namanya panen raya terakhir tuh Bu. Kalau kita ujian semester, kalau P5 itu pada waktu panen raya, prakteknya membuat gelopung. Ya sama-sama Mbak Paha, dia catat siapa yang bawa tepung. Bagi namanya kita kerja kolaboratif sekarang Bu, gotong royong. Jangan dibebankan kepada satu anak sendiri, enggak. Kamu bawa gula ya 3 sendok, misalnya kamu bawa tepung, kamu bawa kompor, bawa itu. Kalau perlu amak sama ayah sudah datang. Kolaboratif menunjukkan. Sama-sama bergelopung. Biar anak nanti guru-gurunya ngumpul, guru lain tidak masuk tuh. Biar karya anak. Biar gelopungnya itu pecah-pecah tidak masalah. Tapi itu memang karya anak. Itu yang diharapkan dari P5. Nah, nanti topiknya temanya sangat banyak Bapak Ibu. Dan saya punya modulnya semua lengkap. Lengkap, nanti pilih aja Bapak Ibu. Mau pilih yang mana modulnya untuk diterapkan, ya. terima kasih. Sampai sini ada yang masih diragukan Bapak Ibu? Lanjut ya. Lanjut. Mohon bantuannya Bu. Jadi sehat. Ayo. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Mungkin ada yang diulang-ulang juga ya, yang paragraf kedua itu diulang dari paragraf pertama nih. Proyek penguatan Pancasila itu lintas disiplin ilmu. Jadi tidak pasti nanti Bapak Ibu untuk P5 itu duduk dalam kelas terus, tidak. Ada kalanya nanti Bapak Ibu ngambil modul misalnya kan, Pak saya ingin membawa anak tentang kearifan lokal, misalnya mengenal pasar tradisional. Ya dibawa anak itu ke pasar dengan alat ukurnya, ya kan? Nah itulah diharapkan dari P5. Dia lintas
lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pelaksanaan proyek penguatan proyek Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya tadi ya. Proyek penguatan profil Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler, jadwalnya terpisah. Tujuan muatan kegiatan tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Itu kata-kata kuncinya Bapak Ibu. P5 materinya tersendiri, itu aja kata kuncinya. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Jadi boleh kita waktu P5 itu melibatkan masyarakat atau dunia kerja yang dirancang untuk menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya kita mau membuat kompos, kita libatkan dinas apa namanya? Dinas pertanian ya? Pertanian bisa. Atau ingin membuat anyaman, ada orang tua kita yang bisa menganyam, bisa kita panggil mereka untuk sebagai guru mengajar anak-anak kita. Jadi P5 itu melibatkan masyarakat. Ya. Pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel. Sudah. Pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran intrakurikuler. Jadi Bapak dan Ibu, Pak, kami waktu belajar IPA intrakurikulernya boleh nggak melakukan proyek? Boleh, karena dia terpisah fungsinya Bapak Ibu. P5 itu terpisah dengan intrakurikuler. Kalau ada proyek pada bahasa Indonesia itu beda dengan proyek P5-nya. Ya, tetap boleh berarti proyeknya. Pembagian pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau intrakurikuler itu untuk mencapai capaian pembelajaran. Kalau P5 apa? Sementara P5 tujuannya untuk mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Ya, tujuannya itu beda ya. Kalau ditanya, Bu, kalau tujuan pelajaran intrakurikuler itu apa? Tujuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Kalau P5 tujuannya untuk mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila yang 6 ya. Nah, itu tujuannya. Untuk implementasi proyek pelajar Pancasila di sekolah diberikan kewenangan menentukan tema yang akan dikembangkan setiap fase. Minimal harus dipilih 2 atau 3 tema per tahun. Itu kata kuncinya. Dalam 1 tahun itu boleh memilih 2 sampai 3 tema. Saya ambil contoh mundur lagi ke atas ya. Tadi kan temanya ada 6 ya. Ini tahun ini boleh Bapak melaksanakan gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. 3 boleh. Tapi kalau saya saja Bapak Ibu hanya mengambil 2 Pak Ibu. 2 saja. 3 itu berat. 2 aja diambil temanya. Ya. Jadi di semester 1 misalnya diajarkan gaya hidup berkelanjutan. Di semester 2-nya misalnya diajarkan kewirausahaan. Nah, gitu ya. Gimana Pak? 2 atau 3 Pak rencananya? 2 aja Pak. 2 ya, 2 aja lah dulu. Untuk tahap pertama 2 dulu. Nanti mana tahu merasa kurang Bapak Ibu 3 baru ya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Ini sesi 1 ya, tentang pengenalan P5. Ada pertanyaan tentang pengenalan Bapak dan Ibu? Kalau ada pertanyaan, ayo diskusi. Oke, ini materi kita lebih kurang ada 6, 7, ada 8 Bapak. Oh ya, silakan. Kolaborasi antara wali kelas, mata pelajaran, PAI atau ini apakah setiap fase itu harus sama atau
Saya jawab. Kalau soal pembagian materinya nanti saya ajarkan dulu ya. Ada nanti urutannya pembagian materi. Kalau tema saya sarankan temanya itu seragam saja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 temanya semester 1 seragam. Tema semester 2 seragam. Saya juga sama. Kalau saya semester ini tema 1 kearifan lokal, semester 2 kami rapat karena nanti saya